Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Kiki, and in this lesson, I'm going to give you all the essential information and tips that you need to be successful in this subject. Pentingnya belajar bahasa Inggris dibuktikan dengan adanya kurikulum bahasa internasional tersebut di sekolah-sekolah seantero Indonesia, bahkan sekolah internasional berbasis bilingual pun banyak bermunculan di kota-kota besar. Pertanda apa lagi kalau bukan bahasa Inggris adalah modal penting untuk kemajuan bangsa. Bagaimana tidak, saat ini hampir seluruh lini, mulai dari pendidikan, bisnis, politik, kesehatan, dan lain-lain sangat membutuhkan bahasa Inggris. Terlebih lagi, kita sudah memasuki era persaingan langsung dengan negara-negara tetangga. Mau tidak mau, bahasa Inggris tetap menjadi salah satu pendukung utama kesuksesan kita di masa depan. Contohnya saja, banyak dokter maupun profesor Indonesia yang akan membuat hak paten atas penelitiannya skala internasional ini membutuhkan bahasa Inggris sebagai syarat utama jurnal ilmiah. Belum lagi tes-tes masuk universitas yang saat ini mensyaratkan calon mahasiswanya bisa berbahasa Inggris. Untuk itu diadakan sebuah tes menguji kemampuan bahasa Inggris yang diakui secara internasional dan disebut dengan TOEFL dan IELTS yang akan kita bahas setelah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan 4 skill utama dari bahasa Inggris, yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Dan mata kuliah ini juga membahas beragam teks bacaan dengan beragam topik seperti studi Islam, pendidikan, ekonomi, dan topik umum lainnya. Nah, sebagian orang biasanya jadi merasa bingung ketika ingin mulai belajar bahasa Inggris dan beberapa pertanyaan seperti bagaimana sih saya harus mulai belajar dan kira-kira apa dulu yang harus saya pelajari? Bagi mereka yang hendak kuliah, kerja, atau tinggal di negara berbahasa Inggris namun berasal dari negara non-English akan membutuhkan sertifikasi bahasa Inggris. Suka tidak suka, kita harus melewati ujian bahasa Inggris untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Pada dasarnya, tes bahasa tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Anda tidak akan terkendala bahasa saat tinggal atau belajar di luar negeri, karena tidak mudah loh hidup di negeri orang yang bahasa pertamanya adalah English. Misalnya nih, kalau Anda kuliah di UK atau US, laporan-laporan praktikum, laporan penelitian, catatan perkuliahan, semua akan menggunakan bahasa Inggris. So, sertifikasi bahasa ini ya sangat penting. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa sih yang membedakan antara TOEFL dan IELTS, karena kedua tes bahasa Inggris ini adalah yang paling banyak diambil oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan kerja, kuliah, bahkan beasiswa. Penguasaan berbahasa apapun, termasuk bahasa Inggris, pada dasarnya harus dilakukan dengan menyeimbangkan 4 aspek bahasa, yaitu keterampilan menyimak atau listening skill, keterampilan berbicara atau speaking skill, keterampilan membaca, reading skill, dan keterampilan menulis, writing skill. Keterampilan ini saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, Anda harus bisa menyimak dan memahami suatu percakapan sebelum mampu mengucapkan atau menyampaikannya kembali kepada orang lain, atau Anda harus bisa membaca dan memahami sebuah teks bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum mampu menulis dengan baik. Keempat keterampilan berbahasa ini bisa dikembangkan secara optimal dengan melakukan beberapa pelatihan khusus. TOEFL atau Test of English as a Foreign Language, sesuai namanya, merupakan ujian bahasa Inggris sebagai bahasa standar internasional. Tujuan TOEFL tidak lain adalah untuk menguji kemampuan bahasa Inggris dari berbagai aspek seperti listening, speaking, writing, dan reading. TOEFL yang diakui secara resmi hanya tes yang diadakan oleh lembaga ETS atau Educational Testing Service. Lembaga profit tersebut berpusat di New Jersey, Amerika Serikat. Namun ITS telah menunjuk perwakilannya di Indonesia, yaitu pada lembaga IIEF atau Indonesian International Education Foundation. Oleh karena itu, tes TOEFL saat ini menjadi lebih mudah karena bisa dilaksanakan di berbagai kota besar Indonesia dan tidak perlu repot-repot ke Amerika. Tes TOEFL ini terdiri dari 2 tipe, yaitu TOEFL ITP dan juga TOEFL IBT atau Internet Based Test. TOEFL ITP atau Institutional Testing Program biasanya digunakan untuk wilayah Asia dengan skornya yang bersifat institusional, berarti hanya digunakan untuk institusi dan wilayah lokal tertentu dan tidak berlaku untuk seluruh negara di dunia. Untuk tes TOEFL ITP terbagi menjadi 3 sesi ujian, yaitu listening, structure, and written expression, and reading comprehension. Nilai total maksimal pada TOEFL ITP adalah 500 atau 590 bahkan 600. Pada umumnya,
tes TOEFL yang digunakan adalah tes TOEFL IBT atau Internet Based Test, di mana kalian akan diminta untuk merekam semua jawaban Anda di komputer yang telah terhubung langsung dengan internet, dan jawaban Anda akan dikirim langsung ke ETF. Dan TOEFL IBT meliputi reading, listening, speaking, dan writing. Berikut adalah contoh sertifikat TOEFL, di mana sertifikat ini berlaku selama 2 tahun Anda menjalankan tes TOEFL ini. Sertifikat TOEFL dikeluarkan secara resmi oleh ITS. Kemudian selanjutnya IELTS. Apa sih IELTS itu? IELTS, International English Language Testing System, adalah sebuah tes kemampuan berbahasa Inggris yang digunakan untuk tujuan akademik, imigrasi, dan rekrutmen tenaga kerja dari negara lain. Pada umumnya, tes IELTS ini diterima oleh institusi di negara Australia, Europe, Inggris, dan Selandia Baru. IELTS ini merupakan kerjasama 3 lembaga, yaitu Universitas Cambridge, British Council, and IDP Education Australia. Pada tes IELTS, bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris Britania atau British. Para peserta tes IELTS boleh memilih modul akademik bagi yang ingin mendaftar di universitas dan pendidikan tinggi lainnya, atau modul general training bagi yang berencana untuk mengikuti pelatihan non-akademik untuk memperoleh pengalaman kerja atau untuk tujuan keimigrasian. Tes IELTS menilai setiap bagian dengan skor 0 sampai 9 yang kemudian akan diratakan untuk berakhir dalam skala 0 hingga 9. Don't just rely on the previous test or practice paper, you can improve your English language skill with IELTS free practice test. Don't stick with only basics and try to explore different opportunities. You can also explore your opportunities with online IELTS practice. This will help you to evaluate your performance for the main IELTS exam. Your performance evaluation will guide you in the right direction. Ask for help. Yes, everyone needs help somewhere and somehow. There's nothing wrong in taking help from anyone. If you are scared about the preparation or any part of the test, then don't worry because there are many people who are willing to help you in finding your weaker areas and how to improve on them. People often try to learn the English language as soon as possible. Make a timetable and build short tests to keep it interesting and effective, and it will help you to practice all the skills in a shorter time and will enjoy learning new language. Never try to limit your interest in reading and listening and discover new interests along the way. For example, you can watch British show and listen to American music. This will make you good in both the English language. Relax. IELTS exam is not an impossible task. Okay, for the section both TOEFL and also IELTS, ini keduanya sama-sama terdiri dari listening, reading, writing, and also speaking. Yang membedakan antara keduanya adalah durasi. Jika TOEFL ini durasinya 4 jam dan ada break 10 menit, sedangkan IELTS durasinya hanya 2 jam 45 menit, yaitu hanya tes listening, reading, writing. Dan untuk speaking, itu akan diadakan di hari lainnya. Nah, berikut adalah contoh sertifikat IELTS, di mana masa berlakunya juga sama seperti sertifikat TOEFL, hanya 2 tahun. Sertifikat IELTS juga dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang menaunginya, yaitu British Council, IDP, dan University of Cambridge. Satuan skor akhir antara kedua tes ini juga berbeda. TOEFL PBT memiliki rank skor antara 310 hingga 677, sedangkan TOEFL IBT memiliki rank skor antara 0 hingga 120. Sedangkan untuk penilaian IELTS akan menghasilkan skor berupa band antara band 1 hingga band 9 with half scores. Untuk biaya tes TOEFL, PBT atau ITP itu tidak terlalu mahal, yaitu sekitar 500.000 hingga 700.000. Sedangkan untuk TOEFL IBT perlu merogoh kocek agak dalam karena tes ini membutuhkan biaya sebanyak 160 hingga $175 atau jika dirupiahkan menjadi 2.300.000. Dan untuk IELTS tidak jauh berbeda dengan IBT, yaitu sekisar $195 depending on location. Kurang lebih kalau semuanya kita rupiahkan sekitar 2,5 hingga 2,8 juta untuk sekali tes. So, persiapkan diri sematang mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik karena biayanya tidak murah loh. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Untuk saat ini, rata-rata universitas, instansi, dan perusahaan masih terbiasa dengan TOEFL, ITP, dan IBT sebagai syarat penerimaan. Mungkin karena dialek Inggris yang dipakai TOEFL lebih universal dan cocok sama Indonesia. Jadi sebenarnya kedudukan IELTS sama TOEFL ini sama. Gampangnya,
tergantung persepsi dan preferensi Anda. Bagi Anda yang ingin tes dengan aksen British dan interview dengan native speaker langsung, maka Anda silahkan untuk mengambil tes IELTS. Dan bagi Anda yang ingin melaksanakan tes dengan aksen American accent dan dengan topik yang lebih akademik serta internet test, mungkin Anda bisa melakukan tes TOEFL. Mungkin cukup sekian dari saya. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.